Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullah dan siapapun teman-teman yang mendengar serta melihat siaran ini. Mari kita lanjutkan lagi meniti hari-hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menguatkan amalan kita. Jamaah kampung takwa, kita sudah sampaikan satu janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memenangkan para rasul dan para pengikutnya. Allah akan menolong mereka dan orang-orang yang ingkar akan mendapatkan azab, akan mendapatkan kehinaan bagi baik di dunia ataupun di akhirat. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-174 surat As-Saffat. Ayatnya 174. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun. Maka berpalinglah engkau ya Muhammad dari mereka sampai satu waktu, dan lihatlah mereka kelak akan melihat juga. Nah, ini satu amar atau perintah dari Allah untuk Rasulullah SAW berpaling dari orang-orang yang ingkar. Ya, artinya kalaupun dia menyeru kepada Allah, ya salah satu objeknya adalah orang-orang yang ingkar ini, ya sudah, jangan terlalu difikirkan, jangan terlalu diharapkan jauh bahwa mereka akan berubah menjadi muslim dalam hidayah. Ya. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang memang sudah tidak bisa hatinya dirubah, ya. Makanya berpalinglah, ya. Cari siapa yang hatinya subur, ya, hatinya mau menerima hidayah dari Allah, bukan hati orang-orang yang rusak, ya, yang mempunyai rona ala qulubihimnya itu terlalu banyak, gitu, ya. Mempunyai titik-titik dosanya, nodanya terlalu banyak sehingga tidak bisa untuk dirubah. Maka berpalinglah. Kemudian dan lihatlah mereka, ya. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Maka mereka juga akan melihat apa? Melihat yang dijanjikan Allah. Yang menjanjikan Allah kan cuma dua hal saja: kemenangan bagi Rasul dan pengikutnya, serta adab bagi yang menentang. Janji Allah itu begitu, itu berulang-ulang. Ya. Kita tahu Nabi Lut, bagaimana Nabi Lut mengingatkan kaumnya, kamu mau mengerjakan perbuatan fahisyah, sesuatu yang keji yang tidak pernah dikenal oleh peradaban manusia manapun, termasuk peradaban hewan sekalipun, gitu. Ya. Kemudian Allah kirimkan adab. Ya. Kita lihat juga bagaimana Nabi Soleh diberi mukjizat untanya malah disembelih. Ya. Begitupun bagaimana Qarun ditenggelamkan, ya.
Fir'aun keselak air asin kira-kira begitu ya. Sampai mati. Maka di sini Allah sebutkan ya, wa absirhum fasawfa yubsirun. Coba kamu lihatlah mereka itu. Mereka juga akan melihat ya. Dua itu ya, kemenangan buat Rasul ya. Selanjutnya adalah adab buat yang menginginkan. Jamaah taqwa sekalian Allah. Afa bi'adzabina yasta'jilun. Ayat selanjutnya ayat 176. Apakah dengan azab kami mereka yasta'jilun, mereka mau mempersegerakan atau pengen supaya cepat-cepat ada azab? Itu sama juga dengan orang yang menentang, biarinlah dosa-dosa saya, ngapain kamu pikirin. Sama tuh. Sama seperti orang-orang yang menganggap remeh dosa ya. Azab dianggap udahlah, azab ukurannya akhirat. Bukan, di dunia aja bisa dapat azab ya. Makanya di sini disebutkan afa bi'adzabina yasta'jilun. Kalau di ayat-ayat lain disebutkan mana janjinya, janji Allah. Mana janji Allah bahwa kita akan diazab kalau nggak beriman dengannya gitu. In kuntum shadiqin, kalau engkau adalah orang-orang yang benar wahai para nabi-nabi. Mana buktinya ada janji Allah itu? Sampai diminta. Padahal berlalu umat-umat sebelumnya adalah umat-umat yang dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah. Dan mereka waktu itu para Quraisy ya, kaum Quraisy itu melewati itu kalau dia berdagang. Umat-umat terdahulu yang mungkin tinggal porak-poranda, puing-puing, batu-batuannya aja tersisa. Ya. Semua itu termasuk kaum Nabi Nuh ya, sambil mengejek dia. Jawab kamu tahu secara Allah ya. Apa bi'adzabina yasta'jilun, apakah terhadap azab kami mereka ingin mempercepat ya. Karena kebandelan mereka sehingga mereka minta dipercepat azab ya. Orang itu kalau mohon itu yang baik-baik, yang positif ya. Kalau orang yang normal nih ya, orangnya fitrahnya lurus, itu mohonnya yang positif kepada Allah, ini mohon azab ya. Makanya sebelumnya dikatakan begitu, mana bukti, nggak ada. Kalau kami punya kitab dari bapak kami mesti jadi orang soleh, pasti jadi orang yang ikhlas, orang yang bersih gitu. Ketika datang kitab itu, al-dzikr itu, memberi peringatan itu, malah nggak mau. Kasusnya sama dengan kaum Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Ketika diketahui yang datang adalah dari golongan Ismail, nolak dia. Bukan dari golongan Ishak. Jadi penyakit golongan-golongan, suku-suku, ini penyakit Bani Israel. Ya, wah saya mah Sunda, manehna naon tah, ulah ka dieu, nah enggak boleh. Emang siapa yang pengen lahir dari suku Sunda, dari suku Padang, dari suku Jawa? Siapa yang lahir? Siapa yang pengen? Kan nggak bisa mesen kita. Bisa nggak kita mesen gitu? Saya mau lahir di ini aja deh, di ibu yang berkebangsaan Eropa, biar matanya biru, rambutnya pirang, itu nggak pernah kita minta. Kita datang dari suku tertentu, itu Allah yang atur. Kan itunya lita'arofu, supaya kita saling mengenal ya. Nah, model kayak suku-sukuan ini ya, suku dalam arti jelek ya, dalam arti buruk ya.
menang salah yang penting kampung saya, menang salah salah benar yang penting kampung saya, salah benar yang penting keluarga saya. Mau salah mau benar saya bela. Nah, itu mirip kayak Bani Israel. Ya. Ketika datang nabi dari bani yang berbeda, mereka nggak mau, bahkan berusaha menghalangi. Bahkan di satu sisi suatu ketika pernah orang-orang Yahudi itu datang ke Mekah. Waktu ditanya sama Abu Sufyan itu, wahai teman orang-orang Yahudi, benaran mana agama kami dengan agamanya Muhammad? Beneran kamu? Kata Yahudi itu gitu. Ya, itu kedengkian. Makanya kalau ada yang berpikir bahwa sukunya itu lebih tinggi, ya, kecuali takwanya ya, sukunya, keluarganya ataupun tempat tinggal yang lebih tinggi dibanding yang lain, ya sama aja ya, dengan golongan Bani Israel. Jadi kembali lagi, ya. Afa bi adzabina yasta'jilun, terhadap azab kami mereka mau mempercepat. Kata Allah. Sama dengan orang-orang yang ngomong biarin dosa itu nggak melulu, nggak kelihatan. Dosa-dosa saya ngapain kamu pikirin? Bisa begitu. Anda berpikir begitu ya, misalnya ya. Teman-teman tuh berpikir ini dosa saya, ini urusan saya. Enggak, Anda kan dilihat sama anak Anda, sama ibu Anda. Ya. Emang gak sedih tuh kalau seorang ibu apalagi sudah tua ngelihat anaknya berbuat maksiat, tuh sedih. Ya, orang tua tuh kalau melihat anaknya berbuat maksiat tuh sedih. Kalau ada orang tua yang gak sedih, lucu, jangan jadi orang tua. Ya. Jadi jangan dipikir dosa itu urusan kita sendiri, anak kita melihat ya, kalau yang udah punya anak. Kalau yang belum punya anak, keluarga melihat, sedih kan? Ya. Dan itu dilihat. Ayat selanjutnya. Fa'idza nazala bi sahatihim fasa'a khaba'ul mundzirin. Dan ketika kami turunkan di halaman mereka, ya, azab maksudnya, maka jadilah subuh mereka subuh yang paling buruk bagi orang-orang yang diberi peringatan. Kalau azab sudah sampai di halaman rumah, ya, subuh kita, pagi kita itu pagi paling buruk. Ya, kalau sudah dapat azab di rumah itu sudah paling buruk tuh hari-hari. Di sini sebutkan subuh pagi, memecah malam ya. Ketika hari menjelang, mestinya hari pagi itu hari penuh harapan nih, hari penuh keburukan. Suatu ketika Nabi datang ke diriwayatkan oleh Ibnu Katsir ya, disebutkan hadis Bukhari kalau tidak salah ya. Suatu ketika Nabi mengepung benteng Khaybar. Benteng Khaybar ini adalah benteng orang-orang Yahudi Bani Israel ya, yang memerangi Muhammad SAW. Ya. Dan terkenal Khaybar itu daerah pertanian, ya. Daerah pertanian. Makanya ketika dikepung, ya, biasanya para petani itu keluar itu membawa pacul, parang gitu ya, pacul, parang dan sebagainya. Ya. Ketika melihat pasukan Muhammad, mereka balik lagi masuk ke dalam benteng segera. Maka kata Nabi bersabda, begitulah satu kaum kalau kami datang menghadapi kaum tersebut, maka sobah dia ataupun subuh hari mereka adalah subuh yang paling buruk.
Ya benar, pada saat itu sebagian diusir, sebagian ada yang dibunuh. Nggak ada lagi jejak-jejak Yahudi di Khaybar. Tanah-tanahnya dibagi-bagi oleh kaum muslimin. Ya, dibagi-bagi. Sebagian malah ada yang ya namanya perang ya. Jadi kalau sudah datang azab di halaman kita, orang datang tamu ini ya, datang tamu beri rizki apa, ini datang azab di halaman, disebutkannya di halaman. Ya. Pak Arfan ngomong azab itu emang ada Pak Arfan di zaman sekarang azab? Ya nggak usah jauh-jauh, bencana aja kesana kesini ada terus gitu. Nggak jelas itu azab atau ujian bagi orang-orang. Bisa saja azab. Ya. Ada yang orang yang nggak tenggelam, rumahnya tenggelam. Ya. Yang dia usahakan bertahun-tahun cari-cari harta dunia itu, ya hilang masuk ke dalam tanah. Ya. Di mana tuh Pak? Banyak di Indonesia, bukan cuma awan panas, ada tsunami, ada likuifaksi, ada longsor, ada puting beliung, banjir, banyak banget. Apakah mereka tidak beriman, Pak? Biasanya kalau dalam azab itu semua dimatikan, kalau lagi mati nanti dibangkitkan sesuai dengan amalan. Gitu. Watawalla anhum hatta hin, maka berpalinglah dari mereka sampai satu waktu. Wa basir fasawfa yusirun, maka perhatikanlah, mereka pun akan memperhatikan, melihat. Dikuatkan lagi ya, ini ada isyarat yang mengerikan sebenarnya. Watawalla anhum, udah kamu berpaling aja, maka perhatikanlah, liatin aja kalau bahasa kita begitu. Liatin aja tuh, mereka juga akan lihat, tapi mereka merasakan. Ya. Dan Quraisy tokoh-tokohnya itu lumayan tuh, banyak yang meninggal, mati tuh di Sumur Badar, di perang Badar, termasuk Abu Jahal. Dedengkot-dedengkotnya yang petantang-petenteng selama kurang lebih 20 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kurang lebih di tahun kedua, tahun ketiga, berarti 16 tahun lah mereka. 16 tahun. Ya. Mereka melihat ada. Makanya ketika itu saya sering sampaikan ya, di waktu perang Badar ya, Nabi bertahan di situ berapa sehari, dua hari malam itu. Ketika pulang melewati Sumur Badar itu, ya sumur yang di tempat dimasukin orang-orang yang mati di peperangan Badar itu, orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi bilang begitu, hai Abu Jahal, hai Abu Lahab, apakah kamu sudah menemui apa yang dikatakan oleh Tuhanmu? Aku sudah menemui apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, maksudnya kamu dapat gak pertolongan dari Tuhan? Sambil dikatakan apa, dalam artinya adalah kamu dapatkan azab yang saya kasih tahu, kira-kira begitulah, ini kira-kira aja ini. Makanya sahabat Nabi bilang, wahai Nabi, apa dia dengar orang mati? Dia lebih mendengar dibanding kamu. Makanya ada satu kaidah ini diambil dalam kaidah fikih itu, nggak boleh menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal, karena meninggal mereka mendengar. Ya, beberapa saat. Ya. Nah, Nabi menyatakan itu dalam upaya mungkin mengingatkan kaumnya juga bahwa orang-orang ini menemui azabnya, ya, menemui ajalnya dengan keadaan yang terhina. Ya. Bahkan ada yang dibunuh oleh mantan pembantunya sendiri, Umayyah misalnya, Umayyah bin Khalaf dibunuh oleh Bilal, pembantunya yang ditindihin batu. Ya,
sampai ya sekarat gitu ya. Jadi biarin aja, biar dia rasa gitu, biar dia mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka